Ternyata, istilah lesbian yang kita kenal hari ini akarnya sama sekali bukan berasal dari teori sosiologi modern. Selama ini banyak dari kita yang mengira kalau ini adalah label baru yang muncul di abad ke-20. Padahal, faktanya, kata ini awalnya cuma sebuah alamat geografis. Yep, semacam kartu nama buat penduduk di sebuah pulau kecil di Yunani sana. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya nama sebuah tempat tinggal bisa berubah haluan jadi identitas yang mendefinisikan orientasi jutaan orang di seluruh dunia? Di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas lapisan sejarahnya. Kita bakal lihat gimana sebuah pulau kuno yang terpencil bisa bertransformasi jadi kata yang begitu monumental sekarang ini. Oke, untuk paham konteksnya, kita harus mundur jauh banget ke abad ke-6 sebelum Masehi. Bayangin, kita lagi ada di tengah Laut Egea. Di sanalah letak Pulau Lesbos. Pada masanya, pulau ini tuh pusat peradaban yang super unik di dunia kuno. Jadi, kalau kita bedah dari akar sejarah bahasanya, kata lesbian itu awalnya benar-benar cuma punya satu arti. Seseorang yang berasal dari Pulau Lesbos. Udah, sesederhana itu. Nggak kurang, nggak lebih. Terus, apa yang bikin pulau ini spesial? Jawabannya ada di kontras sosial yang terjadi saat itu. Di daratan utama Yunani kuno, kehidupan perempuan itu sangat dibatasi. Mereka dilarang belajar formal dan hidupnya didedikasikan murni untuk ngurus rumah tangga. Tapi di Lesbos, situasinya beda banget. Pulau ini kayak sebuah pengecualian yang luar biasa. Di sini, para perempuan punya kebebasan buat ngumpul-ngumpul, belajar musik, menari, sampai bikin puisi dan karya seni. Bener-bener lingkungan yang langka banget buat ukuran dunia kuno. Dan di tengah lingkungan yang bebas inilah, lahir seorang perempuan dari keluarga aristokrat. Namanya Sappho. Dia bukan sekedar warga biasa yang numpang lewat di sejarah loh. Sappho adalah seorang pionir. Dia ngajar seni, nulis lagu sambil main alat musik, dan pada akhirnya dia mengubah total dunia puisi liris. Bisa dibilang dia adalah suara perempuan pertama yang benar-benar diakui dalam sejarah sastra barat. Saking jeniusnya Sappho, apresiasi buat dia tuh nggak main-main. Ratusan tahun setelah dia meninggal, filsuf legendaris Plato itu sampai mengagumi dia sebegitunya. Plato bahkan ngasih julukan khusus buat Sappho, yaitu Muse ke-10. Sebagai catatan, dalam mitologi Yunani cuma ada 9 dewi inspirasi yang menguasai seni dan ilmu pengetahuan. Jadi, disejajarkan dengan mereka adalah pujian tertinggi yang bisa dikasih peradaban kuno ke seorang seniman. Terus apa sih yang bikin puisi-puisinya begitu revolusioner? Gini, zaman dulu puisi itu biasanya epik, nyeritain perang atau dewa-dewi, dan pakai sudut pandang orang ketiga. Nah, Sappho berani beda. Dia pakai sudut pandang orang pertama, aku. Dia nulis tentang emosi yang personal banget, gairah, patah hati, dan cinta. Yang paling mencolok, cinta ini sering banget dia tujukan secara terbuka buat sesama perempuan di komunitasnya di Pulau Lesbos. Biar gampang ngebayangin gimana sebuah alamat bisa jadi identitas, kita pakai analogi sederhana aja. Bayangin kalau semua pecinta kopi di dunia tiba-tiba dipanggil orang Gayo, semata-mata karena kopi terbaik yang sering mereka obrolin asalnya dari dataran tinggi Gayo. Nah, kira-kira kayak gitulah yang terjadi pada Sappho. Karya-karyanya sangat ikonik dan lekat banget dengan tema cinta antar perempuan, sampai-sampai nama pulaunya jadi sinonim buat perasaan itu sendiri. Jadi poin pentingnya di sini, istilah ini lahir murni dari kepopuleran puisinya. Dunia mengabadikan karyanya dengan mengubah namanya jadi identitas. Istilah Sapphic diambil langsung dari nama dia, Sappho, dan istilah lesbian murni diambil dari alamat rumahnya, yaitu Lesbos. Awalnya, dua kata ini benar-benar cuma tentang penghormatan sastra dan sejarah, bukan istilah medis atau psikologis seperti yang kita kenal sekarang. Tapi tunggu dulu, kalau kita mau benar-benar objektif melihat catatan sejarah, kehidupan Sappho ini ternyata sangat kompleks dan multidimensi loh. Catatan masa lalu nyebutin kalau dia punya saudara laki-laki, Charaxos dan Larichus. Bahkan dia diyakini pernah menikah dengan saudagar kaya bernama Cercilas dan punya anak perempuan bernama Kleis yang sering dia sebut dengan penuh sayang di sisa puisinya. Jadi kehidupannya jauh lebih kaya dari sekedar satu label aja. Cerita ini nunjukin ke kita betapa bergesernya sudut pandang manusia dari zaman ke zaman. Di dunia kuno, orang murni mengagumi kejeniusan Sappho tanpa pusing mikirin label orientasinya. Tapi masuk ke abad pertengahan, karyanya mulai kena sensor ketat. Dan barulah di era Victoria pada abad ke-19, fokusnya tiba-tiba berubah tajam. Orang nggak lagi terlalu peduli sama keindahan seninya, tapi malah fokus membedah identitas dan preferensinya. Nah, di tengah panjangnya perjalanan sejarah itu, ada satu tragedi yang mungkin bakal bikin kalian kaget.
Hampir 98% dari semua karya Sappho yang luar biasa itu sengaja dimusnahkan. Pada abad pertengahan, para pemimpin agama saat itu memerintahkan supaya buku-bukunya dibakar. Kenapa? Karena puisi-puisi Sappho dianggap terlalu berani, terlalu personal, dan dinilai erotis untuk standar moral zaman tersebut. Coba bayangin, dari sekitar 10.000 baris puisi menakjubkan yang pernah dia tulis, kita cuma disisakan sedikit banget. Cuma sekitar 2-7% aja yang berhasil lolos dari api pembakaran dan bertahan sampai hari ini. Sisa karya yang kita punya sekarang kebanyakan cuma berupa potongan kecil, beberapa baris, atau bahkan cuma 1-2 frasa yang kehilangan konteks utuhnya. Sedih banget kan? Tapi ada plot twist yang benar-benar nggak masuk akal di sini. Kalian tahu gimana caranya beberapa karya itu bisa selamat? Beberapa baris puisi Sappho yang masih ada sekarang itu eksis karena kertas papirus kunonya didaur ulang pada masa lalu. Terus, ratusan tahun kemudian, arkeolog modern nemuin kertas-kertas itu lagi dipakai sebagai pembungkus mumi di Mesir. Ironis banget ya, tradisi mengawetkan kematian justru yang menyelamatkan syair-syair kehidupan yang hampir hilang ini. Sampai detik ini pun, para akademisi dan ahli sejarah masih terus bekerja layaknya detektif. Mereka pelan-pelan merangkai kembali kata-kata Sappho dari kepingan papirus yang baru ditemukan. Semua ini dilakukan buat menjaga satu hal, agar semangat, gairah, dan suara dari penulis perempuan terhebat di dunia kuno ini nggak pernah mati. Suaranya terus bergema melintasi zaman, jauh melampaui pulau kecil Lesbos. Pada akhirnya, sejarah Sappho ngajarin kita sesuatu yang luar biasa. Dari sebuah tempat yang tampaknya kecil, sekadar alamat pulau di Laut Egea, bisa muncul sebuah kata dan warisan yang mengubah dunia. Dari sesuatu yang tampaknya kecil ternyata bisa mendunia. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menata hari esok? Peduli Sahabat, merangkul harapan, menata masa depan. Terima kasih sudah ikut menyelami eksplorasi materi kali ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.